Don't think that AI will become superhuman. Use AI so that you become superhuman. Somebody who is super smart working with you. Oh. That's the great power of AI. Which also can be scary, right? Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Siap. Oke, salaman sih. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Jejak Generasi. Dalam podcast kali ini kami akan membahas seputar lingkup anak muda. Di sini ada saya sebagai narasumber Mas Najib, dan di sini ada Mas Rian sebagai siswa SMP dan siswa SMK Mas Davin. Oke teman-teman, kita mulai untuk pembahasan kali ini podcast di Ruang Jejak Generasi, menapak jejak menggapai makna. Mari kita mulai. Jadi kita fokus pembahasan nasib anak muda 5 tahun ke depan itu bagaimana. Oke. Ketika 5 tahun ke depan, apa tantangan kita dalam menghadapi tahun-tahun tersebut? Oke, gini Mas Davin ya. Kalau kita berbicara tentang tantangan berarti berbicara sesuatu yang harus kita hadapi ke depannya. Bahkan kita juga tidak menunggu 5 tahun ke depan. Oke, saya catat ya. Yang pertama adalah PHK massal akibat otomatisasi artificial intelligence. Yang pertama itu benar-benar yang harus kita hadapi juga 5 tahun yang akan datang. Gini, pokoknya saya kasih gambaran. Untuk PHK massal itu seperti persaingan tenaga kerja semakin ketat bagi yang tidak memiliki skill digitalisasi. Atau artinya gini, nanti ada tantangan, ada PHK massal isunya, terus ada otomatisasi artificial intelligence segala macam. Bagaimana menurut Mas Davin dan Mas Rian? Mas Davin dulu deh, gimana? Jadi gini, saya contohkan saja sebuah pabrik yang pekerjanya tidak menggunakan mesin sekalipun, hanya menggunakan tenaga kerja manusia itu sendiri. Itu di zaman sekarang dapat langsung terlibat dengan hanya satu orang yang bisa menggunakan AI. Jadi ibaratkan 1000 orang itu tersinggir dengan satu orang. Nah, bagaimana kita cara mengatasinya? Ya kita seperti apa ya? Kita perlahan-lahan bagaimana agar 1000 orang ini tetap bertahan, yaitu dengan peningkatan kualitas skill yang dari awalnya dan mesin terus ditingkatkan lagi menggunakan AI. Dan AI itu tidak langsung semuanya, bahkan kita harus menggunakan pekerja itu sendiri untuk menangani itu semua. Kita ngerjain website company profile, apa katakanlah membuat website company profile normalnya itu 6 hari, 7 hari, 1 minggu lah. Itu hanya berapa? 5 menit ya. AI apa ya? Jadi itu biasa ya gitu. Waduh, aku ngoding pin ya. Aku ngoding ya. Katakanlah membuat program aplikasi kasir, katakanlah tugas akhir SMK kemarin. Aku sekitar 9 hari jadi. Karena aku memang benar-benar fokus satu project, memahami algoritmanya. Oh ya, dan ditemani oleh ChatGPT, Gemini, Blackbox, DeepSeek segala macam. Jadi lebih efisien saya mengerjakan satu proyek ditemani oleh AI daripada saya mengerjakan satu proyek ditemani oleh banyak. Nah itu tadi entitas itu tadinya. Jadi itu ya nggak akan bisa menggantikan, tapi seluruh aktivitas pekerjaan konvensional atau apapun itu akan digantikan oleh manusia yang paham, ahli dengan AI. Paham ya? Mulai kerasa memang teman-teman. Besok juga ada machine learning segala macam semua itu. Ya. Jadi intinya gini, ini aku gak gelem adaptasi. Kalau aku tidak mau adaptasi, aku siap-siap ketinggalan. Karena apa? Tantangan di 2025 sampai 2030 ini 5 tahun ke depan ini sangat ya, tapi tetap intinya 2025, 2030 rentang waktu 5 tahun ini perkembangan teknologi semakin meluas, semakin produktif terus, tapi tantangan harus kita hadapi. Ya, ingat, tantangan ke depan wis gak usah digawe beban, tetap produktif. Ingat kita harapan orang tua ya. Oke. AI ada 3, artificial narrow intelligence sekarang, terus nanti ada lagi artificial general intelligence, terus yang lebih ganas lagi apa, artificial super intelligence. Sekarang ANI
artificial narrow intelligence, yakni segala kegiatannya dilakukan secara spesifik. Ya. Jadi memang contohnya gini, bedanya Google sama ChatGPT. Google itu memberikan informasi yang berbeda-beda, bahkan di setiap web yang kita temui. Dengan ChatGPT itu bisa memberikan jawaban yang sekiranya ya itu aja. Mungkin jika kita buka promnya mungkin akan berbeda. Jadi saya analogikan gini, Google ini ibarat kata perpustakaan luas, ya ada buku A, B, C segala macam, perpustakaan luas. Jadi orang masuk di situ, luas sekali. Nah, dan ChatGPT itu sebagai apa? Robot dari pelayan perpustakaan itu. Artinya apa? Google sebagai perpustakaan, AI sebagai petugas perpustakaan itu sendiri, atau robot lah, robot perpustakaan. Jadi ketika orang masuk tinggal menyuruh, wis aku golekno buku iki, aku carikan informasi buku ini, langsung dicarikan robot. Jadi kita nggak pakai nyari kayak kita ke lemari A, kita buka buku mencari informasi, nggak perlu. Kita hanya nyuruh robot mencarikan buku, terus kita buka sesuai sumber yang sudah dibuka oleh robot tersebut. Sama seperti AI seperti itu. Nah, tapi tetap walaupun AI ini menyediakan segala kemudahan, tapi ingat, segala proyek harus tetap kamu harus tahu fundamentalnya atau dasar berpikir alur algoritma. Nah, ingat, penting ini. Sing seneng coding, sing seneng segala macam, tetap harus tahu fundamentalnya, alurnya bagaimana. Nah, memang AI itu mudah, tapi keahlian dalam suatu manusia itu sendiri tetap diperlukan. Critical thinking, pola pikir kritis tetap harus ada. Untuk memilah-milah informasi itu penting. Sumber informasinya dari mana, fundamentalnya, sumber pola logik berpikir bagaimana, tetap ya. Itu untuk artificial intelligence sekarang. Tetap sepinter-pinter AI, tapi tetap kemampuan otak manusia tak akan bisa mengalahkan AI buatan manusia. Tapi kalau kita komputer hayati buatan Tuhan yang Maha Esa, ya, paham ya? Jadi ingat, kita sebagai anak muda harus memiliki kesadaran akan perkembangan teknologi. Juga perkembangan teknologi semakin meluas, otomatisasi semakin di mana-mana, dan tantangan juga semakin harus kita hadapi ke depannya. Atur skala prioritas, ya. Soalnya memang perkembangan teknologi terus, otomatisasi terus, ya. Terus itu tadi apa? Zona nyaman ini bahaya, ya. Zona nyaman ini bahaya. Biar cair. Untuk Mas Rian sendiri, untuk AI ini gimana sih menurut Mas Rian? Bagi Mas Rian sendiri atau mungkin lingkup siswa di SMP itu sendiri, bagaimana? Efek AI bagi lingkungan SMP, bagi SMP saya membantu untuk mengerjakan tugas. Terus Tetap untuk aku tetap belajar. Tadi aku tetap Mas Rian, aku tetap latihan terus menggali potensi, menggali suatu algoritma AI itu sendiri untuk persiapan masa yang akan datang. Bukan masa yang akan datang, mulai dari sekarang terus. Ya, problematika semua yang dibahas tadi, problematika A, B, C, D, tapi tetap semua tertuju pada personal masing-masing, atau semua perubahan dimulai dari diri sendiri. Aku isi belajar, ya. Dan tetap teknologi harus dimanfaatkan untuk berkembang, bukan hanya untuk kenyamanan sesaat. Jangan terjebak pada zona nyaman, terus melakukan pelajaran, ambil hikmahnya, terus sadari akan peradaban, dan terus ambil langkah untuk perubahan. Paham ya? Ingat. Oke, alhamdulillah Mas Davin, Mas Rian, kita berada di penghujung forum. Jadi nasib anak muda 5 tahun ke depannya. Jadi kita sudah berada di penghujung forum ini, kita mau akhiri ya, dan besok kita akan lanjut ke episode selanjutnya.